kontak langsung dengan api, melainkan dia melalui gelombang elektromagnetis minus 5 derajat Celcius dengan kadar air 65 hingga 85%. Persamaan matematisnya kan ialah, persamaan matematis untuk konduktivitas panasnya ialah 0,28 dit. Jadi sesuai dengan overview di awal tadi, kita akan mempelajari dua jenis pindah panas konduksi, yakni pada benda lempeng berbentuk monolayer dan pada benda lempeng berbentuk multilayer. Nah, untuk awal penjelasan saya akan menjelaskan tentang pindah panas konduksi pada benda lempeng dalam bentuk monolayer dulu ya, karena untuk penjelasan monolayer itu jauh lebih sederhana dibandingkan yang multilayer, tapi dua-duanya tidak sulit kok, tenang saja. Dalam keteknikan pangan, benda lempeng itu diistilahkan dalam istilah slab. Jadi kita menyebutnya slab, lebih sederhana kan. Jadi kalau kalian membaca referensi lain atau referensi dari terbitan luar negeri, mereka akan menyebutkan benda lempeng itu dalam istilah slab. Nah, untuk benda lempeng atau slab berbentuk monolayer artinya apa? Jadi kalau monolayer, mono itu satu, layer itu lapisan. Berarti kalau benda lempeng monolayer artinya dia berbentuk benda lempeng yang hanya punya satu lapisan. Jadi dia tidak dilapisi oleh benda lain atau lapisan lain, benar-benar hanya satu lempengan begitu. Untuk lebih jelasnya kita lihat di penampang benda lempeng monolayer ini. Ingat, karena dia monolayer, dia tidak ada pelapis tambahan di kanan, kiri, atas atau bawahnya gitu. Benar-benar hanya satu lapisan lempeng tersebut. Nah, jenis bahan lempeng ini bermacam-macam, bisa saja stainless steel atau baja atau sebagainya lah. Nah, di materi pindah panas konduksi pada benda lempeng monolayer, kita akan mendapatkan persamaan matematis sebagai berikut. Jadi setiap kita akan melakukan perhitungan lah di materi pindah panas konduksi benda lempeng monolayer, pasti kita akan menggunakan persamaan ini. Jadi nggak usah banyak-banyak hafalan rumus-rumus persamaan, hanya hafalkan yang ini saja gitu. Oke, untuk gampangnya kita masuk ke contoh soal saja. Contoh soal pertama, suatu lempengan setebal 1 cm atau jika kita konversikan dalam bentuk meter ialah 0,01 meter disimbolkan dalam delta X ya, memiliki suhu salah satu permukaannya sebesar 110 derajat Celcius. Kita simbolkan T1 dan 90 derajat Celcius di permukaan lainnya dan disimbolkan dalam T2. Konduktivitas panas tadi K dari lempengan tersebut sebesar 17 watt per meter derajat Celcius dan berada dalam kondisi steady state. Hitunglah kecepatan aliran panas per satuan luas atau Qx per A yang terjadi pada lempengan tersebut. Jadi kita harus menghitung kecepatan aliran panasnya dan disimbolkan dalam bentuk Qx ya. Kalau A itu adalah satuan luas, dan untuk soal ini kita asumsikan satuan luasnya sebesar 1 meter gitu, 1 meter kuadrat. Lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Pertama, jangan langsung menjawab ya, kita harus klasifikasikan. Kita harus menentukan dulu apa-apa poin-poin yang diketahui di soal untuk mempermudahkan kita dalam melakukan proses perhitungan. Jadi pertama kita tulis dulu diketahui. Dari soal diketahui delta X atau ketebalan dari lempengan itu sebesar 0,01 meter.
T1 itu suhu di salah satu permukaan, anggap saja suhu masuk lah gitu. Suhu masuk pertama itu adalah 110 derajat Celcius. Istilahnya dalam lempengan itu pasti ada dua sisi kan. Nah, sisi pertama itu 110 derajat Celcius. Sementara di sisi kedua itu suhunya 90 derajat Celcius. Dan konduktivitas panasnya sebesar 17 watt per meter derajat Celcius. Dan ditanyakan ialah Qx ya. Qx itu apa tadi coba? Kecepatan aliran panas. Lalu bagaimana cara menghitungnya? Ingat, hanya satu rumus tadi. Hanya satu rumus yang harus kalian hafalkan untuk menghitung pindah panas konduksi pada benda lempeng monolayer ini. Ya, hanya ini saja, Hanya Q sama dengan min Ka dikali delta T per delta X. Lalu kita masukkan saja, karena kita sudah punya semua yang diketahui di persamaan. Jadi untuk menghitung Qx kita tinggal masukkan saja ke persamaan tersebut. Jadi Q sama dengan min Ka, min jangan lupa ada minus ya. Min konduktivitas yakni 17 dikali A yang kita asumsikan sebagai 1 meter kuadrat dikali delta T. Delta T adalah selisih antara suhu sisi pertama dengan suhu sisi kedua, yakni 110 min 90 derajat Celcius per delta X, yakni ketebalan. Ketebalannya kita asumsikan karena dia adalah selisih dan kita tidak punya ketebalan awal, jadi diasumsikan ketebalan awalnya adalah 0 min ketebalan yang kita ketahui yakni 0,01 meter. Sehingga diperoleh nilai Q-nya adalah 34.000 watt. Dan jangan lupa untuk mempermudah kalian memahami soal, kalian harus menggambarkan penampang atau ilustrasi dari lempengan tersebut, lempengan yang ada di soal.